you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes. Di sini kami akan menjelaskan cara-cara masuknya Islam ke Nusantara. Kondisi sosial ekonomi sebelum masuknya agama Islam ke Indonesia. 1. Mempunyai sistem pemerintahan ideal. 2. Masyarakat yang hinduistis atau masyarakat yang memiliki struktur hierarkis. Artinya, masyarakat yang hanya mengenal kasta, yaitu kasta Brahmana, Satya, Waisya, dan Sudra. 4. Peradaban Buddha dan Hindu sangat berpengaruh dalam pembentukan struktur masyarakat di Nusantara. 4. Penguasa makrokosmos adalah dewa, sedangkan penguasa mikrokosmos adalah raja. Masyarakat Nusantara sebelum Islam dalam bidang budaya. Sebelum Islam hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia, kala itu masyarakat Indonesia berkeyakinan animisme dan dinamisme, sebuah refleksi dari agama Hindu-Buddha. Perkembangan budaya Hindu. Sesudah perkembangan prabudaya, datang budaya Hindu di Indonesia yang eksistensinya dengan mudah dapat dikenali dari peninggalan batu tertulis, monumen atau relief di candi, termasuk bahasa Sanskerta yang mereka tinggalkan. Agama atau kepercayaan. Agama-agama asli Nusantara adalah agama atau kepercayaan nenek moyang suku bangsa Austronesia serta bangsa Papua yang telah ada di Nusantara sebelum masuk agama asing dari subbenua. Masyarakat purba telah mempunyai mitologi kaya serta wiracarita memuliakan dewa-dewi, roh leluhur, dan roh kekuatan alam yang menghuni air, gunung, dan hutan. Hingga kini tak satupun agama-agama asli Nusantara yang diakui di Indonesia selaku agama, hanya sebagai aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Para penghayat kepercayaan dapat mencantumkan nama penghayat kepercayaan dalam dokumen kependudukan mereka dan memiliki hak yang sama-sama seperti para penganut 6 agama. Untuk melegalkan status mereka, beberapa agama asli atau Aluk, Todolo, Kaharingan, Pemena, dan Tolotang pada tahun 1970-an dan 80-an berada di bawah naungan agama resmi Hindu sebagai aliran-alirannya. Kedatangan Islam ke beberapa daerah di Pulauan Indonesia sedang menghadapi situasi politik di daerahnya yang berbeda-beda. Kemudian, jika didapati daerah penyebaran Islam, situasi politik di kerajaan-kerajaan itu mengalami kelemahan dan kekacauan disebabkan perebutan kekuasaan di kalangan para raja. Maka, agama Islam dijadikan politik bagi golongan bangsawan atau raja-raja yang menghendaki kekuasaan. Mereka berhubungan dengan para pedagang Muslim yang posisi ekonominya kuat. Karena penguasaan pelayaran di lautan dan perdagangan, dan apabila telah terwujud kerajaan Islam, maka barulah mereka melancarkan perang terhadap kerajaan yang bukan Islam. Hal itu bukan hanya karena tujuan agamanya, tetapi karena dorongan politik untuk menguasai kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Bersuku-suku bangsa. Suku bangsa masyarakat Indonesia memiliki jumlah suku bangsa yang beragam, yang mendiami berbagai daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, yang mempunyai corak seni, budaya, dan bahasa masing-masing. Mulai dari suku Jawa, Sunda, Madura, Betawi, Minangkabau, Bugis, dan suku-suku lainnya. Berbagai keberagaman adalah kekayaan yang tidak ternilai dan harus dipertahankan. Perdagangan. Pedagang-pedagang Islam dari Arab, Persia, dan Gujarat memegang peranan penting dalam penyiaran agama Islam di Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia melalui media perdagangan terjadi pada tahap awal, yaitu sejalan dengan ramainya lalu lintas perdagangan laut pada abad ke-7 Masehi hingga ke abad ke-16 Masehi. Pada masa itu, para pedagang Muslim yang berdagang ke Indonesia semakin banyak, sehingga pada akhirnya membentuk sebuah pemukiman yang disebut pekojan.
Dari tempat inilah mereka saling berinteraksi dan berasimilasi dengan masyarakat setempat atau penduduk asli seraya menyebarkan agama Islam di Indonesia. Oke, yang kedua, perkawinan. Para pedagang Islam yang datang ke Indonesia banyak yang menikah dengan wanita-wanita pribumi. Sebelum perkawinan berlangsung, wanita-wanita pribumi yang beragama Islam diminta untuk mengucapkan syahadat sebagai tanda menerima Islam sebagai agamanya. Melalui proses perkawinan ini, kelompok mereka semakin besar dan lambat laun berkembang dari komunitas kecil sehingga menjadi kerajaan-kerajaan Islam. 3. Pendidikan. Penyebaran Islam melalui pendidikan dilakukan melalui pesantren-pesantren, khususnya oleh para kiai. Semakin terkenalnya kiai yang mengajar di sebuah pesantren itu, semakin besar pula pengaruh pesantren tersebut di tengah-tengah masyarakat. Di samping mengajar di pesantren-pesantren, para kiai juga sering kali menjadi penasehat para raja bangsa, ataupun bangsa. Tasawuf, penyebaran Islam yang tidak kalah penting ialah melalui tasawuf. Tasawuf ialah ajaran atau cara mendekatkan diri kepada Allah. Ajaran tasawuf ini memelihara unsur-unsur budaya sebelum Islam, diteruskan dalam kehidupan Islam sehingga mudah diterima di dalam masyarakat. Ajaran tasawuf ini banyak dan dijumpai dalam cerita-cerita babat dan hikayat masyarakat setempat. 5. Seni budaya. Penyebaran agama Islam di Nusantara juga terlihat pada bidang seni budaya, seperti peninggalan seni pahat, seni musik, seni sastra, dan seni bangunan. Hasil-hasil karya seni ini dapat dilihat pada bangunan masjid-masjid kuno di daerah Demak, Cirebon, Banten, dan Aceh. 6. Politik. Seorang raja mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang besar dan memegang peranan penting dalam proses penyebaran agama Islam tersebut. Jika raja sebuah kerajaan memeluk agama Islam, maka rakyatnya akan memeluk agama Islam juga. Alasannya, karena masyarakat Indonesia memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap rajanya. Demi kepentingan politik, maka raja akan mengadakan perluasan wilayah kerajaan yang diikuti dengan penyebaran agama Islam.